你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung gerbang 10.000 kalajengking. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Xie Buyan. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura mereka berdua sedikit tidak stabil. Douk yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Dokter peri kecil melihat ke arah sumber aura keagungan. Matanya menyusut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Hei, wanita racun langit! Kamu pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit Douzong lainnya. Hari ini, aku akan melihat apa kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xie Beiyan menghantam udara kosong saat dia tertawa. Dokter peri kecil menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada yang mana dia juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain. Dan Xiaoyan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiaoyan bersilangan dengan pandangan dokter peri kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking, dengan cepat terbang ke medan pertempuran seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan menghilang sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Xie Buyan, tidak terduga bahwa kamu benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan aku harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Xie Beiyan tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Tentu tidak masalah jika kamu ingin aku turun tangan. Namun, kamu harus menyadari hadiahnya setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xie Beiyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa, pelindung Tai, percayalah bahwa aku akan memberikan semua yang kamu butuhkan ketika saatnya tiba. Iya. Pelindung Tai menjawab dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan mengamati medan pertempuran yang kacau itu.
Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu adalah kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Aku telah memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak mau mengambilnya. Awalnya, kita memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi kamu bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, aku hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung tai melirik dokter peri kecil dan menjawab, "Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu." Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. "Apakah begitu?" Pelindung tai juga tertawa dingin. Dia segera berkata pada Xie Beiyan, "Kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari sekte racun." Tangan pelindung tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang melekat di tubuhnya tiba-tiba terlempar. Mereka langsung menembus langit dengan sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Douang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Douang dengan kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat bergumam. Saat pelindung tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiaoyan tampak serius saat dia mempelajari pelindung tai yang melayang di langit. Mendengar cara Xie Beiyan memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindungmu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiaoyan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada pelindungmu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemahnya dia tetap seorang elit Douzong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, aula jiwa akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. "Bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku mengatakan bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi." Xie Shan mengira Xiaoyan terguncang oleh metode pelindung tai ketika dia melihat wajahnya. Dia segera tertawa gelap. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui pada Xie Shan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berani memiliki mulut yang keras bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiaoyan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat. "Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh dua ahli Douhuang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Xiaoyan, cepat lari." Para ahli dari sekte racun tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka mendengar Xie Shan. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna, kamu bahkan tidak mampu menghabisi bocah Douhuang bintang 1. Pelindung tai samar-samar melirik Xiaoyan dari langit dan segera mengejek. Wajah Xie Shan berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung tai ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas.
Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Dia melirik Xiaoyan dan menjentikkan jari, dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiaoyan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiaoyan. Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah? Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang telah meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiaoyan dengan cepat. Seluruh tubuh Xiaoyan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah Xieshan menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini bisa mengelak dengan cara yang lincah. Teman baik, aku memang meremehkanmu. Tidak heran kamu bisa membunuh dua Dou Huang. Pelindung Tai akhirnya tertawa dalam kemarahannya. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiaoyan yang mengelak dari segala arah. Namun, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, tidak perlu menggambarkan nasib seorang Dou Huang yang melawan serangan langsung elit Douzong. Xiaoyan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat membesar di matanya. Para ahli dari sekte racun segera menghela nafas saat melihat Xiaoyan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Douzong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun dokter peri adalah Douzong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xieshan ketika dia melihat situasi di mana Xiaoyan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiaoyan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat hendak menyerang Xiaoyan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi akhirnya melewati tubuh Xiaoyan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah aku tahu Douzong mana yang disembunyikan di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiaoyan saat suara sedingin es terdengar. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte yaitu Medusa. Dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Wajah para ahli dari sekte racun kembali tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya.
Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Do Uzong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Do Uzong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Do Huang. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Lawan memiliki 2 elit Do Uzong dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Medusa masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini? Mata pelindung Tai gelap dan dingin saat mengamati tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah pelindung Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Hati-hati. Aku akan datang dan membantumu setelah aku menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Dia melirik Xie Shan yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Aku tahu bahwa target perjalananmu ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang dingin melirik pelindung Tai sebelum melangkah mundur perlahan. Sungguh wanita yang sombong. Meskipun kamu adalah seorang elit Do Uzong, kamu bukan apa-apa di mata aula jiwa kami. Di masa depan, kamu mungkin menyesali keputusanmu yang menyinggung kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Orang-orang dari aula jiwamu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari aula jiwa? Mata pelindung Tai sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Do Ki Agung bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Do Uki di dalam tubuhnya. Selain seorang elit Do Uzong, tidak ada seorang pun di tingkat Do Huang yang dapat mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Medusa. Dia dengan dingin mendengus, aku akan melihat apa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita, kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cepat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Do Uang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat 2 elit Do Uzong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Ekspresi Xie Beiyan di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan pelindung Wu. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak.
Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek, "Sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk senang. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan pikir bahwa aku tidak bisa menghabisi anggota generasi muda sepertimu." Xie Beiyan tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Kaisar kalajengking iblis darah? Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Douzong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar kalajengking iblis darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Douzong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, aku memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuhku. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mengizinkanmu untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Dia segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangannya tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Beiyan menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi 2 penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, dia telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil serius saat dia melihat Xie Beiyan yang auranya melonjak tinggi. Xie Beiyan saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Douzong. Wanita racun langit. Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap keterampilan roh darahku. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xie Beiyan menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika melihat tubuh Xie Beiyan yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya. Ekspresi semua orang dari sekte racun menjadi pucat. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Douzong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiaoyan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Beiyan selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Xie Beiyan sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiaoyan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Bocah, kamu harus tetap tenang di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Xie Shan yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie Shan sejenak. Sementara Xiaoyan terjerat dengan Xie Shan, Xie Beiyan itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil.
Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggangnya. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Beiyan. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh dokter peri kecil dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. Aku akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak. Xie Beiyan segera tertawa dengan sikap sombong setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Beiyan yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya menggigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku. Bisa mati karena ini layak untuk statusmu.